Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Salam bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari Renungan Harian GKI Kuitang. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4-9 yang mengajak kita untuk bersukacita dalam segala keadaan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu baik buat kami. Dan ketika kami mendekat padamu, kami melihat betapa banyak kasih dan sayang-Mu pada kami. Biarlah Bapa, hidup kami dipenuhi sukacita dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon hari ini Engkau memimpin kami merenungkan firman-Mu. Amin. Filipi pasal 4 ayat 4-9, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertaimu. Sahabat Kristus, kita seringkali susah untuk bersyukur ya. Bagaimana mau bersyukur bila kita menghadapi dan mengalami beban kehidupan. Beban itu bagai batu besar yang menghadang jalan kita. Anehnya batu itu bukannya setiap hari semakin kecil, malahan setiap hari semakin besar saja. Hal ini tentu saja membuat kita malahan semakin sulit untuk bersyukur. Lalu kapan kita dapat bersyukur? Jika kita menyangka bahwa kita baru bisa bersyukur ketika melihat dan merasakan kebaikan, maka bukankah ini menjadi suatu hal yang mustahil ya? Apa benar bahwa kita tak akan pernah bisa bersyukur? Betapa menyedihkannya kita ini. Apakah kita mau ada dalam situasi ini terus-menerus, di mana kita hanya melihat keburukan, kegagalan, ketidakberdayaan, dan lain-lain yang hanya merantai dan kita dikuasai oleh kecewaan, kesedihan, kekhawatiran, amarah sepanjang waktu? Benarkah saya dan saudara mau dibelenggu oleh ketidaknyamanan seperti itu? Nah, sahabat Kristus, bacaan kita tadi adalah tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi yang mengajak kita untuk bersukacita. Tahukah saudara bahwa Paulus saat itu sedang dalam penjara karena memberitakan Injil Kristus? Paulus itu dia omong besar atau bersungguh-sungguh ya? Jika kita memperhatikan kisah Paulus di penjara pada bagian bacaan yang lain, lalu Paulus dalam penjara tetap memuji Tuhan dan terjadilah gempa yang menggetarkan penjara sehingga getaran itu membuka kunci pintu penjara sampai sipir lalu bertobat. Maka saya harus katakan bahwa sukacita yang dimiliki dan diajarkan oleh Paulus adalah sukacita yang sesungguhnya. Bagaimana Paulus dapat bersukacita dalam kondisi yang semua orang menyebutnya sebagai orang yang sedang memiliki beban besar, dihukum bukan karena kejahatan yang dilakukannya. Jadi, dapat bersukacita ketika ada beban ternyata bukanlah suatu yang mustahil. Seseorang dapat bersukacita walaupun ada beban. Jika kita meneladani Paulus, maka sumber sukacita adalah ketika yang utama bahwa ia suka membawa segala keinginan hatinya kepada Allah. Dan ia suka memilih untuk melihat dan meyakini bahwa segala yang Tuhan telah dan sedang dan akan lakukan adalah perkara yang akan membawa dirinya memiliki damai sejahtera. Walau semuanya itu tak dapat
kita pahami. Karena damai sejahtera Tuhan Allah melampaui segala akal kita. Maka langkah pertama untuk dapat bersyukur adalah agar kita mensyukuri karya Tuhan Allah yang sampai saat ini masih kita terima. Kendalikanlah pikiran kita untuk memikirkan segala kebaikan Tuhan hari ini. Sahabat, untuk dapat mengendalikan pikiran kita, maka kita membuat pikiran kita menjadi tenang dan adem. Mari kita membuat pikiran kita menjadi tenang dan adem supaya kita dapat mengendalikannya. Dengan apa? Dengan nafas kita yang melewati otak, tempat kita berpikir supaya pikiran kita adem. Awalilah dengan mensyukuri nafas kita yang masih ada ini sambil memperhatikan. Tarik nafas dengan tenang sambil bersyukur. Lalu buanglah nafas dengan tenang sambil menerima segala yang kita alami, namun percaya Tuhan Allah bersama kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Imanilah itu dan lalu kontrol pikiran kita. Jika kita membiasakan diri nafas dan bersyukur, maka kita akan dimampukan melihat bahwa Tuhan Allah telah memberi kita banyak yang terbaik. Lakukanlah itu sesering mungkin, karena hal terindah yang masih ada dalam diri kita adalah nafas kita. Jadi lakukanlah, menghargai nafas. Jika kesusahan melandamu, hargai nafas dari Tuhan Allah, bersyukurlah. Nafas, lalu hitunglah berkat Tuhan. Dan lihatlah, engkau pun nantinya akan dipenuhi syukur oleh Tuhan. Kiranya sahabat Kristus, dengan dipenuhi syukur, kita akan menjadi orang yang suka berbuat baik pada semua orang. Dan di sanalah Tuhan hadir melalui dirimu kepada mereka. Marilah kita memandang Tuhan Allah kita selalu, karena dengan memandangnya kita dipenuhi syukur untuk terus dapat berbuat baik bagi sesama kita dalam keadaan apapun. Ingat, dalam keadaan apapun kita dapat bersyukur. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa kami bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Ya Bapa, bimbinglah kami untuk ingat, percaya bahwa Engkau memberi banyak bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.